Lalu siap-siap. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di webinar dari Medler Toledo Indonesia. Perkenalkan saya Syafina, marketing dari Medler Toledo Indonesia. Webinar kita hari ini adalah mengenai thermal analysis of thermoplastic polymers by differential scanning calorimetry atau yang biasa kita kenal dengan DSC, yang akan dibawakan oleh Bapak Tri Bayu Fajarianto. Beliau adalah produk spesialis laboratori dari Medler Toledo Indonesia. Karena waktu yang terbatas, jadi apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait presentasi dari Bapak Bayu, bisa menuliskan saja langsung di kolom Q&A. Dan untuk informasi tambahan, kami menyediakan e-sertifikat untuk webinar ini dan nanti akan saya share linknya di kolom chat ya Bapak Ibu, nanti bisa diakses kolom chatnya, nanti linknya ada di situ, dan nanti di akhir juga akan kami share QR code yang bisa Bapak Ibu scan atau foto seperti itu. Oke, baik, 1 menit lagi kita mulai, mungkin Pak Bayu bisa mulai share saja screen-nya. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tri Bayu Fajarianto. Saya dari Medler Toledo Indonesia sebagai produk spesialis untuk divisi laboratorium. Yang hari ini saya coba untuk sharing knowledge mengenai apa itu produk kami yang bernama differential scanning calorimetry ya. Khususnya bagaimana aplikasinya bisa kita terapkan pada analisa di industri polimer dan plastik. Ya. Yang sesungguhnya memang ini tidak hanya berkaitan atau relevansi dengan industri polimer, tapi beberapa segmen industri lainnya yang kemudian mereka mempunyai raw material untuk dari polimer atau bahan-bahan dari plastik juga sebenarnya sangat membutuhkan untuk analisa lebih jauh mengenai thermal analisis ini. Baik, kita mulai saja. Oke, jadi agenda kita untuk sore hari ini ada 4 kurang lebih ya. Saya akan coba memulai dari apa itu thermal analysis, kemudian teknik apa saja yang diterapkan dalam kategori dari thermal analysis ini, kemudian bagaimana aplikasinya diterapkan pada pengukuran sampel-sampel polimer, dan kemudian apa itu subkategori dari termoplastik polimer. Baik, untuk agenda pertama kita coba akan membahas terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan thermal analysis ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa dari namanya thermal analysis adalah analisa yang berdasarkan thermal ya. Dan secara definisi yang didefinisikan oleh International Confederation of Thermal Analysis and Calorimetry, thermal analysis adalah grup teknik ya yang untuk bisa menganalisa terutama adalah sifat fisika dari suatu substance ya. Yang ke depan kemudian tidak hanya physical property tapi juga chemical property yang bisa dianalisa ya sebagai fungsi dari temperatur ya, di mana nanti subjek atau sampel yang kita analisa akan dikontrol pada program temperatur tertentu. Ya. Nah, kalau kita lihat misalkan pada diagram di bawah ini, seandainya kita punya material atau sampel ya, yang kemudian kita berikan fungsi panas, kemudian kita lihat terhadap satuan waktu pada kenaikan laju panas tertentu, ya, atau disebut dengan constant heating rate, kita akan melihat bagaimana dia nanti akan mengalami perubahan. Dan juga kita bisa memberikan
kondisi lainnya selain kondisi dinamik adalah kondisi isothermal. Adalah kondisi di mana sampel atau contoh kita berikan sejumlah energi atau sejumlah panas yang konstan, dan kita akan melihat apa yang terjadi pada material tersebut. Secara umum, ya, properti suatu material apabila kita berikan energi atau kita berikan panas, ya, maka kita akan mendapati beberapa sifat. Di antaranya adalah heat capacity atau kapasitas panas. Dan juga material tersebut bisa kita amati expansivity-nya dan Young's modularnya. Selanjutnya apabila panas itu terus kita berikan, ya, kemudian material tersebut lambat laun akan melting, ya. Melting ini kemudian akan merubah fase suatu material atau suatu zat, misalkan dari solid fasanya menuju ke amorphous atau menuju ke liquid fasanya, ya. Selain melting point, kita juga bisa melihat crystallinity, ya. Apabila zat atau material tersebut mengandung kristal. Kemudian kita juga akan bisa melihat softening dan purity dari suatu zat atau material tersebut. Apabila temperaturnya terus kita tambahkan, dengan kemudian kita campurkan dengan beberapa pengaruh dari oksigen misalkan, atau dalam atmosfer oksigen, ya, maka kita akan bisa menganalisa OIT, Oxidation Induction Time, atau kestabilan suatu material ketika diberikan panas pembakaran. Kemudian kita juga akan bisa melihat stabilizer dan profil pembakarannya. Dan apabila panasnya terus kita berikan, lambat laun pasti dia akan terdekomposisi, ya. Material itu akan terdekomposisi dan kita akan mengetahui, oh, di temperatur berapa ternyata material saya ini mengalami dekomposisi. Kemudian kontennya bisa kita lihat, misalkan karbonnya, karbon blacknya, ya, serta kecepatan dari dekomposisinya itu. Kurang lebih ini adalah simulasi singkat mengenai apa itu sifat properties yang bisa kita analisa apabila suatu material diberikan efek thermal. Oke, kemudian kita akan coba melihat kira-kira thermal analysis ini apa saja sih subkategorinya, ya. Jadi kalau kita bedah lebih dalam lagi, yang termasuk grup dari analisa thermal ini ada kurang lebih sekitar 8 atau 9 sub analisa di dalamnya. Ada yang pertama itu thermogravimetric analysis atau yang disebut juga dengan TGA. Nah, TGA ini adalah kita melihat fungsi nanti suatu zat atau material apabila diberikan efek panas, ya, atau diberikan efek energi, kemudian kita ingin mengamati komposisinya, ya, karena di dalam instrumen ini di-combine juga oleh suatu timbangan sehingga kita bisa melihat properties dari perubahan massa dan komposisi yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga ada yang namanya DTA yang kemudian sekarang menjadi DSC atau Differential Thermal Analysis, ya. Pada DTA ini kita bisa melihat sifat dari perbedaan temperatur suatu zat atau material apabila kita memberikan suatu energi. Yang kemudian sekarang DTA ini di-develop menjadi sebuah instrumen bernama Differential Scanning Calorimetry. Nah, pada DSC ini yang kemudian bisa kita amati atau kita ukur adalah heat flow dari sampel yang kita uji. Selain heat flow, umumnya juga kita dapat mengukur terjadinya perubahan energi. Kemudian ada thermomechanical analysis, TMA, ya. Dia akan melihat bagaimana suatu material akan mengalami ekspansi koefisien, ya, kemudian mengalami perubahan ukuran atau volume ketika diberikan suatu energi dan suatu pressure. Kurang lebih juga itu yang berlaku pada dynamic mechanical analysis. Kita bisa lihat salah satu parameternya adalah Young's modulus, kemudian shear modulus, dan semacamnya. Ada juga thermodilometri, ya, kita bisa melihat perubahan dimensional suatu zat, dan terakhir adalah thermo-optical analysis. Kita bisa melihat secara visual bagaimana transmisi cahaya ketika diberikan efek panas pada suatu material tersebut. Oke, hari ini kita cuma akan fokus pada instrumen yang akan kita bahas, yaitu adalah DSC. Nah, secara umum, kalau kita bicara tentang DSC adalah instrumen yang bisa untuk menganalisa, kita lihat penentuan dari energi yang diabsorb, ya, ataupun yang dirilis oleh sampel pada saat
sampel tersebut diberikan suatu panas atau pendingin ya. Jadi kalau kita punya sampel kemudian kita berikan sejumlah energi atau kita lepaskan energi dalam sampel tersebut, maka dia pasti akan melakukan atau terjadi perubahan terhadap fisikal dari sampel tersebut. Ini adalah salah satu contoh termogram dari hasil analisa DSC. Pada dasarnya DSC hanya memberikan sinyal nanti berupa grafik seperti yang nampak pada layar. Ada yang mencuram ke bawah, kemudian nanti akan membentuk puncak ke atas, kemudian nanti akan membentuk lagi puncak ke bawah, dan seterusnya. Jadi kurva ini kemudian kita interpretasi dalam yang disebut dengan evaluasi atau interpretation of curve dari DSC result. Ya, dan kita harus memaknai apa maksudnya yang ke bawah seperti ini, apa yang kemudian terjadi relaksasi seperti ini. Masing-masing ada pengertian yang kemudian kita bisa pelajari. Dari namanya, DSC atau dasarnya adalah differential scanning calorimetry atau calorimeter ya, di mana alat ini mengukur sebenarnya perbedaan laju alir ya, laju alir panas atau heat flow antara sampel dan reference. Jadi prinsip dari alat ini adalah menggunakan perbandingan antara sampel dan reference. Kemudian ada scanning terhadap apa? Mode operasinya adalah di scan terhadap panas atau terhadap waktu tertentu ya. Dan calorimeter adalah kita tahu instrumen ya atau alat yang digunakan untuk mengukur panas atau laju alir panas. Jadi secara singkat sebenarnya alat ini nanti akan mengukur laju alir panas dengan mode scanning antara panas atau temperatur ya, temperatur atau waktu antara sampel dengan reference. Dengan hasil satuan yang nanti kita bisa lihat adalah perubahan laju alir panas dalam bentuk miliwatt. Baik, jadi kalau untuk simulasi sederhananya bisa kita perhatikan dalam gambar di sini. Dalam DSC, bagian yang paling utama adalah terdapat sensor. Ya, ini salah satu sensor yang kami terapkan di Mettler adalah sensor tipe HSS8. Di bawah sensor ini ada dua sisi. Sisi untuk S adalah sisi untuk sampel dan sisi sebelah kanan R adalah reference. Ya. Dan di bawah sensor ini terdapat ribuan termokapel ya, puluhan termokapel yang siap untuk mengukur panas yang dialirkan dan terdeteksi atau diserap oleh si sampel. Jadi di atas sensor ini kita meletakkan nanti adalah sampel yang mau kita uji dan reference. Kita tempatkan pada sebuah wadah yang disebut dengan crucible yang umumnya terbuat dari aluminium. Ya. Pada sampel kita potong sedemikian rupa, biasanya bobotnya tidak terlalu besar, antara sekitar 3 mg sampai 10 mg. Ya. Kemudian sisi sebelah kanan ini berisi udara kosong, ya, atau kita kosongkan. Jadi kita nanti akan melihat bahwa kita akan setting di alat, kita mau panaskan metode untuk sampel kita mau kita uji dari suhu 30 sampai suhu 200 derajat dengan kecepatan 10 derajat per menit. Maka secara konsisten dari bawah ini akan dialirkan panas jumlah energi dari furnace menuju ke dua titik ini, ke sampel dan ke reference. Ya. Dan kemudian di layar muncullah grafik kurva DSC seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat bahwa pada saat panas itu diberikan sampai waktu tertentu, ketika dia masih dalam kondisi lurus seperti ini atau yang biasa kita sebut dengan baseline, maka tidak ada perbedaan heat flow, laju alir panas antara sampel dan reference. Tetapi ketika terjadi efek thermal seperti pada gambar ke bawah seperti ini membuktikan bahwa pada sampel ada sejumlah panas yang kemudian diabsorb dan kemudian terjadi sesuatu pada sampel. Sehingga terjadi perbedaan heat flow antara baseline, antara reference dengan pada sampel. Ya, sehingga kurva DSC yang kita ketahui adalah seperti ini bentuknya, di mana nanti kita akan mengukur heat flow ya sebagai y-aksis dan kemudian scanning terhadap waktu tertentu. Laju alir panas yang terjadi antara perbedaan di sampel dan reference ini kita bisa
asumsikan dia sebagai baseline pada saat tidak terjadi perubahan panas, tidak terjadi perubahan properties. Tapi ketika terjadi efek thermal, katakanlah sejumlah energi diberikan kepada sampel dan sampel tersebut melting dari kondisi padat menuju kondisi cair, artinya ada sejumlah energi yang diserap. Dan ketika ada sejumlah energi yang diserap oleh sampel, terjadi perbedaan laju alir panas. Di reference dia tetap stabil laju alir panasnya, ya, karena memang tidak ada apa-apa. Tetapi pada sampel kita lihat dia kemudian mengalami deflection. Terjadi perbedaan di sini katakanlah sampai dengan 10 miliwatt. Pada saat mungkin sampel tersebut sudah sepenuhnya meleleh dan tidak terjadi perubahan sifat fisik lagi terhadap sampel tersebut, maka laju alir panas kembali menyamakan dengan kondisi di reference atau di baseline. Ya. Sehingga DSC ini sebenarnya dia mengukur nanti adalah total heat flow yang kita simbolkan dengan simbol gamma, ya, di mana dia adalah gabungan dari rumus M Cp beta ditambah dengan delta Hp D alpha per dt. Ya, di mana kita tahu bahwa total heat flow yang diukur pada sampel adalah nilai dari sensible panas, ya. Jadi panas sensibel adalah panas yang kemudian diterima oleh sampel, ada perubahan temperatur tapi tidak merubah fase suatu zat. Itu disebut dengan panas sensibel. Artinya panas sensibel berlaku pada titik ini, pada kondisi temperatur berubah tetapi dia tidak mengalami perubahan fase. Tetapi ketika dia mengalami perubahan fase seperti terjadi kurva ke bawah seperti ini, maka yang berlaku sudah bukan lagi panas sensibel, melainkan sudah panas laten. Ya. Panas laten adalah panas yang ketika diberikan tidak mengalami perubahan temperatur tetapi merubah fasa dari sampel tersebut atau zat yang kita ukur. Sehingga total dari panas sensibel ditambah dengan panas laten, maka kita akan mendapatkan nilai dari heat flow. Di sini berarti kita bisa melihat salah satu yang signifikan memberikan hasil adalah sampel massa. Tentu sampel massa juga kita punya metode yang harus kita ikuti, berapa jumlah sampel yang harus kita timbang. Kemudian juga berlaku spesifik heat capacity dari masing-masing sampel. Kita tahu bahwa setiap sampel punya kapasitas panas yang berbeda-beda. Kemudian ada heating depth yang kita mainkan, dan terakhir adalah delta H enthalpy. Nah, Bapak Ibu juga bisa ketahui dari sini bahwa jumlah luas peak yang ke bawah ini kita bisa integrasikan dan kita bisa hitung, yang kemudian dia setara dengan nilai delta H atau perubahan entalpi. Ya. Jadi pada dasarnya alat ini sangat bermanfaat untuk kemudian melakukan research and development suatu produk yang kemudian nanti pada akhirnya digunakan untuk scale up skala produksi. Misal, saya melakukan uji 5 mg sampel saya polyethylene. Ternyata di polyethylene saya meleleh pada temperatur 160 derajat. Dengan sejumlah kurva seperti ini. Bapak Ibu akan tahu, oh ternyata 5 mg polyethylene saya dibutuhkan energi sekian joule per gram. Ya, maka ketika saya pengen produksi sekian polyethylene, yang kemudian saya harus berubah fase dari posisi padat menuju ke amorphous, atau menuju ke meltingnya, maka kita bisa perhitungkan secara akurat berapa jumlah energi atau panas yang dibutuhkan untuk melakukan melting pada polyethylene saya dengan kapasitas misalkan 1000 kg. Ya, dari situ kemudian produksi bisa dihitung dengan secara detail berapa konsumsi panas yang dibutuhkan. Nah, kurva DEC tadi ada yang menunjukkan kurva ke bawah dan kurva ke atas. Pada dasarnya ini sudah diatur oleh regulasi secara internasional yaitu ICTAC, ya, di mana arah sinyal DSC ini memberikan kita informasi tertentu. Apabila kita ikut aturan dari ICTAC, maka ketika kita menemukan kurva DSC ke bawah, itu mengartikan bahwa terjadi reaksi endotermik, Bapak Ibu. Ya, reaksi endotermik. Sementara kalau kurvanya nanti menuju ke atas, itu terjadi reaksi eksotermik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita pakai aturan dari anti-ICTA, maka endotermik
menunjukkan kurva ke atas, sementara eksotermik menunjukkan kurva ke bawah. Nah, Mettler-Toledo dengan DSC-nya kita menggunakan aturan yang berdasarkan IKTA. Jadi kalau tadi ada kurva-kurva yang menunjukkan posisi ke bawah seperti ini, maka kita akan pahami bahwa ini adalah salah satu kondisi terjadinya reaksi endotermik. Yang seperti kita dulu pernah pelajari bahwa endotermik adalah kondisi di mana sampel mengabsorb sejumlah panas dan panas tersebut kemudian diserap dan bisa merubah fase daripada sampel tersebut. Contohnya adalah peristiwa dari melting dan peristiwa dari evaporation, itu adalah kondisi dari endotermik. Kebalikannya, kalau kurva ke atas tadi adalah kurva eksotermik, yang kita tahu bahwa eksotermik berarti adalah peristiwa pelepasan energi dari sampel menuju ke lingkungan atau dari sistem menuju ke lingkungan, yang contohnya adalah terjadinya proses kristalisasi ya, dan oksidasi merupakan salah satu contoh dari peristiwa eksotermik. Sistem dari inti DSC adalah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi ada sensor yang terdiri di atasnya sejumlah sampel dan crucible atau wadah berisi kosong. Ya. Nah di bawah ini nanti akan diberikan sejumlah panas datangnya dari furnace. Kita menggunakan electric furnace ya, yang bisa sampai ke suhu 500 atau bahkan 700 derajat Celcius. Ya. Nah kemudian ya ada heater tadi sebagai pemanas, kemudian untuk ruang di dalam sel ini ya kita bisa memasukkan sebuah gas inlet seperti nitrogen agar kemudian reaksi sistem kita tidak dipengaruhi oleh atmosfer udara. Dengan adanya gas inlet seperti nitrogen, dia akan mengusir kehadiran oksigen sehingga analisa kita benar-benar dalam kondisi yang inert. Kemudian di bawah sensor ini terdapat temperatur sensor yang dapat mengukur ya sekian terjadinya perubahan suhu menjadi satuan miliwatt tadi. Ya. Terakhir ada cooling flames, ini fungsinya adalah untuk proses pendinginan. Jadi kalau ada metode Bapak Ibu yang membutuhkan untuk pendinginan, maka wajib sistem DSC ini ditambahkan oleh sistem pendingin. Oke, kita akan masuk pada thermal analysis pada polimer. Ya. Ada apa saja di sana yang bisa kita ketahui? Oke, sebelum kita memahami apa itu thermal analysis di polimer, kita perlu mengetahui secara definisi mungkin apa itu polimer. Jadi kalau kita melihat definisi secara sederhana, ya, suatu zat atau material dikatakan polimer adalah apabila dia memiliki high molecular weight dari komponen organik molekul ya. Jadi tingkat berat molekulnya sangat tinggi ya, atau disebut juga dengan makromolekul. Dan tentu zatnya adalah zat organik. Kemudian tipikal molecular weight-nya bisa mencapai lebih daripada 10.000 gram per mol. Itu adalah disebut dengan polimer. Ya. Dan polimer ini mengandung repeat ya, keberulangan dari molekul-molekul yang tadi digabungkan. Seperti itu. Historikalnya kita tahu pertama kali disintesis pada tahun 1830 oleh Charles Goodyear ya, sebagai penemu dari cikal bakal polimer yang dia mendapatkan dari natural rubble. Dan kemudian prosesnya diketahui secara vulkanisasi ya. Kemudian 40 tahun kemudian ya ditemukan sebuah plastik yang cukup keras terbentuk dari nitroselulose. Ya, kemudian dari situ bisa dikomersialisasi dalam bentuk film plastik. Ya. Lanjut 1907 terjadi atau ditemukan komersial termoset ya. Kemudian pada tahun 1930 mulai ditemukan material-material dari sintesis polimer seperti vinil, polistiren, nilon dan lain-lainnya mulai dikembangkan. Kalau kita bicara polimer tadi yang makromolekul, maka dia adalah extremely large organic molecule ya. Dia gabungan dari kami atau kita biasa sebut adalah monomer. Contohnya adalah ini. Kalau kita punya monomer etilen C2H4, kemudian kita combine dengan etilen yang lainnya, ya, dengan cara polimerisasi ya. Jadi ikatan ganda dari karbon ini kita lepas menjadi ikatan tunggal, yang sehingga dia bisa kembali bisa saling berikatan antara monomernya, jadilah sebuah rantai etilen yang cukup panjang.
disebut dengan polyethylene chain, ya. Kemudian kalau dari secara sederhana kita bisa lihat bahwa monomer ini adalah satuan ya dari sebuah single dari material yang ingin atau molekul yang ingin digabungkan. Nah, umumnya polimer itu adalah dikompresi dari lebih daripada 100 monomer. Jadi ada banyak atau ada 100 ikatan dari etilen ini yang kemudian digabungkan menjadi polyethylene. Atau bahkan bisa mencapai lebih daripada 1.000, 10.000, atau bahkan 100.000. Nah, kalau kita lihat dari struktur molekulnya, bahwa linear, ya, ini adalah terdiri dari polimer yang sama jenisnya, atau disebut dengan homopolimer, ya. Tadi contohnya adalah etilen digabungkan dengan etilen, sampai segitu banyak, jadilah namanya polyethylene homopolimer. Ya. Ada juga tapi gabungan dari dua monomer yang berbeda, yang disusun secara terstruktur. Jadi susunannya sudah dibuat secara struktur. Dia monomer yang pertama sejumlah sekian digabungkan pada monomer yang kedua dengan jumlah juga yang sudah terstruktur. Ini disebut dengan blok copolimer. Tapi ada juga gabungan dari polimer yang kemudian dibuat secara acak, ya, diikat secara acak, disebut dengan juga random copolymer. Nah, terakhir, gabungan dari copolymer ini yang rantai sampingnya diikat dengan cabang-cabang dari polimer lainnya disebut dengan graft copolymer. Bisa kita lihat bahwa semakin ke posisinya graft copolymer, maka akan semakin banyak cabang dari ikatan polimer tersebut. Nah, polimer kita tahu bahwa dia terbagi menjadi 3 kategori Bapak Ibu sebenarnya. Ada termoplastik polimer, kemudian ada elastomer, dan terakhir ada termoset. Ya. Saya tidak punya cukup banyak waktu untuk membicarakan 3 jenis polimer itu, tapi kita akan lebih fokus kepada jenis polimer yaitu termoplastik, ya. Di mana termoplastik inilah polimer yang paling banyak kita temui dalam kehidupan maupun dalam dunia industri, ya. Kita mungkin menemukan polimer dalam sehari-hari, termoplastik polimer pada tempat makan kita, pada tempat minum kita, pada kursi kita, pada meja kita, ya, pada kemudian mainan anak-anak kita, itu semua adalah contoh dari termoplastik polimer, ya. Jadi secara definisi, ya, kategori termoplastik polimer adalah segala polimer yang melt, ya, atau flow ketika dia diberikan sejumlah panas. Dan umumnya dia adalah linear makromolekul. Ya. Jadi bentuknya dia tidak bercabang, makromolekul, dan punya ikatan yang sangat kuat pada ikatan antara monomernya, tetapi mempunyai ikatan yang lemah, ya, pada kemudian intramolekulnya. Oleh karenanya dia punya ikatan lemah yang antar intermolekulnya, itulah kenapa kemudian golongan polimer dari termoplastik ini mudah sekali di reshaping, ya, atau mudah sekali dia dibentuk ulang pada saat kondisinya sudah meleleh, gitu, ya. Mudah diatur struktur-strukturnya untuk membentuk struktur baru ketika dia dalam kondisi yang sudah tidak rigid lagi, ya. Kemudian dia bisa mengalir, polimer ini pada akhirnya dia bisa mengalir, ya, katakanlah bisa menjadi posisi yang liquid, ya, pada temperatur yang sudah elevated, ya, sudah melewati posisi rigidnya, ya, dan kemudian dia dapat di remolded atau dibentuk ulang menjadi berbagai macam bentuk yang sangat berbeda-beda. Contoh dari polimer ini adalah polyethylene, polystyren, polypropylen, ya, PVC, dan polyamid. Kemudian kita tahu bahwa karakteristik dari termoplastik polimer ini ada 2. Ada bentuk yang amorphous dan ada yang bentuknya crystallinity. Nanti kita akan melihat apa bedanya antara yang amorphous dan yang crystallinity ini. Kalau polimer itu berbentuk amorphous, ya, dia di bawah suhu glass transisinya atau di bawah suhu softeningnya, ya, di bawah suhu dia mulai bisa melunak, bentuknya sangat kaku, ya, terkadang rapuh, ya. Dan ketika dia diberikan panas, dia kemudian
pada posisi dia bisa bertransisi atau TG ya, dia akan menjadi bentuknya sangat viskoelaktis. Contohnya adalah poliamida, polistiren ya, polivinil klorida atau PVG ya. Kemudian ada juga golongan termoplastik ini yang bentuknya adalah semi kristalin. Golongan polimer ini dia sangat rigid, sangat kaku sampai kemudian mencapai temperatur meltingnya, baru kemudian polimer jenis ini dia mulai bisa dibentuk ulang. Contohnya adalah pada HDPE, high density polyethylene, kemudian low density polyethylene ya, ada polipropylen, kemudian juga ada PET yang biasa menjadi wadah tempat minum kita atau bungkus dari air mineral yang sering kita minum. Ini adalah contoh polimer yang semi kristalin. Nah, apabila kita lihat bentuknya secara struktur, sebenarnya bentuk amorphous ini dia ikatan antar molekulnya bisa dibilang renggang ya, dan kadang acak bentuknya. Sementara polimer yang semi kristalin, bentuk antara molekulnya ya atau monomer saling berikatan dengan teratur ya, sehingga membentuk membentuk desain yang sudah memang stabil. Oke, jadi kita bisa tahu efek thermal apa saja yang kita bisa analisa pada berbagai macam polimer. Ya, saya menemui bahwa kebutuhan untuk mengkarakterisasi atau melihat apa saja yang bisa dianalisa dalam plastik polimer yang sampel dimiliki oleh user tidak hanya menjadi kebutuhan dunia industri polimer atau plastik. Ya, saya sering menemui di industri food misalkan ketika mereka menggunakan packaging yang terbuat dari film atau kemudian packaging yang terbuat dari plastik, maka ketika dia pengen melihat kemurnian plastik atau jenis polimer yang dia pesan dari suppliernya, maka dia akan melakukan salah satu atau 2 atau 3 parameter analisa yang saya akan jelaskan pada sesi ini. Yang pertama adalah melting dan kristalisasi ya. Jadi salah satu analisa yang sering diterapkan dengan menggunakan alat DSC ini ya pada sampel-sampel polimer plastik adalah melting point. Melting point adalah posisi di mana ya Bapak Ibu bisa lihat kondisi yang bentuknya padat atau kristal ini kemudian berubah menjadi kondisi yang amorphous atau mungkin bisa dikatakan liquid. Ya. Sebaliknya, kristalisasi adalah kondisi nanti di mana dia kondisi yang liquid ya atau kondisi yang sudah mencair berubah kembali menjadi bentuk solidnya berbentuk kristal. Ya. Artinya kalau melting ada sejumlah energi yang diserap kemudian berubah fase. Kemudian kalau kristalisasi ada sejumlah panas atau energi yang dilepaskan sehingga terjadi perubahan fase juga. Contoh analisanya adalah misalkan untuk identifikasi polimer ya atau fingerprint. Jadi dengan sifat polimer yang kemudian sangat bergantung pada temperatur, itu kenapa thermal analysis menjadi penting di dalamnya untuk mengidentifikasi apa jenis polimer yang saya gunakan untuk proses di industri saya. Ya. Kita tahu ada banyak jenis sekali polimer, ada polipropilen, ada PE. PE saja masih dibagi antara yang low density sampai dengan yang high density. Ya. Ada juga polyamide, ada juga PET. Nah, bagaimana kita tahu ketika kita dapat raw material atau kita ingin produksi material polimer tersebut, tetapi kita tidak tahu bahwa apakah benar ini pure polyethylene atau jangan-jangan dia sudah di combine campuran antara misalkan polipropilen dan polyamide seperti itu. Jadi salah satu fungsi dari DSC ini adalah untuk melihat kemurnian. Masing-masing polimer sudah punya titik melting di temperatur yang khusus. Ya. Jadi apabila dia melting, meleleh tidak di titik temperatur yang sudah nilai di mana dia sudah diidentifikasi ya secara literatur, maka kita patut curiga apa yang terjadi pada polimer saya. Apakah kemudian polyethylene saya ini jangan-jangan sudah dicampur dengan zat lain atau mungkin polyethylene saya sudah
gunakan pada proses-proses sebelumnya. Ini bisa kita amati. Ya. Kemudian hasil yang keluar nanti kita akan melihat kurva seperti ini, Bapak Ibu. Dia menunjukkan, oh ternyata POM saya melting di suhu sekitar 170 derajat. Dan ini sesuai dengan literatur yang saya dapat. Ya. Kemudian selain ternyata temperatur, kita nanti juga bisa melihat daerah yang diarsir ini ya, Bapak Ibu, bisa kita hitung. Daerah yang diarsir ini adalah nanti adalah disebut dengan delta H entalpinya. Jadi berapa energi yang dibutuhkan untuk merubah fase polimer tersebut dari bentuk kristalnya menuju ke bentuk amorphous, kita akan mendapati, oh ternyata polipropilen saya meleleh, melting di suhu sekian, dan ternyata energinya dibutuhkan sebesar 78,42 joule per gram. Dengan misalkan 5 mg sampel. Nah, informasi ini sangat berharga apabila kemudian kita dibutuhkan untuk melakukan scale up skala produksi. Berapa energi yang dibutuhkan oleh produksi untuk memeltingkan polipropilen mereka agar kemudian bisa di molding atau dimodifikasi bentuknya menjadi bentuk yang lain. Dalam sekian mungkin ratusan kilogram polipropilen atau puluhan kilo atau mungkin tonase. Yang berikutnya adalah gelas transisi, Bapak Ibu. Ya, gelas transisi juga menjadi salah satu parameter yang menjadi identifikasi suatu polimer. Setiap polimer plastik tertentu dia punya nilai gelas transisi yang sudah baku, ya, dan kita bisa identifikasi. Tetapi berbeda dengan melting point yang tadi kurvanya ke bawah, gelas transisi adalah bentuknya memiliki bentuk yang khas, yaitu adalah relaksasi. Ya. Jadi relaksasinya bisa bentuk pada poin seperti nomor 2 dan 3 ini ya. Nomor 3 ini Bapak Ibu bisa lihat, dan contohnya juga adalah relaksasi pada polietilen yang terjadi pada suhu 80 derajat. Ya, ini adalah contoh bagaimana suatu zat polietilen ini gelas transisi terjadi pada suhu 80 derajat Celcius. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan gelas transisi ya? Jadi gelas transisi adalah kondisi di mana padatan ya tadi ya, padatan kristal ya, atau amorphous ini yang tadinya bentuknya dia rigid, kemudian dia mulai bisa fleksibel, mulai bisa dibentuk, tapi tidak sampai meleleh. Nah, inilah yang disebut dengan gelas transisi, seperti itu. Titik di mana polimer sudah mulai bisa fleksibel bentuknya pada saat di temperatur tertentu dan tidak atau belum sampai ke melting point-nya. Tadi saya katakan juga gelas transisi suatu polimer punya nilai yang berbeda-beda. Kita lihat parameternya adalah pada midpoint-nya. Midpoint misalkan pada PC, polikarbonat ya. Dia punya titik 146 derajat Celcius. Nah, ini akan berbeda kalau Bapak Ibu ukur PVC. Polyvinyl chloride ini ternyata punya gelas transisi di suhu 85. Jadi kalau kita punya sampel polimer dan kita tidak tahu apa polimer saya ini, maka Ibu Bapak bisa running pada alat DSC, dan ketika keluar kurva bentuk gelas transisi seperti ini, ya, maka kita bisa identifikasi temperaturnya berapa dan kita bisa lihat pada literatur, oh ternyata polimer saya adalah PET misalnya. Dan gelas transisi juga bisa kita jadikan sebagai melihat biasanya campuran dari berbagai macam polimer ya, dengan konsentrasi yang berbeda-beda. PVC dengan kandungan 66% klorida dengan PVC dengan kandungan 56% fluorida akan memberikan bentuk transisi gelas yang berbeda. Nah, berikutnya adalah crystallinity ya Bapak Ibu ya. Jadi pada kondisi ini kita akan bisa melihat misalkan kita punya dua campuran polimer dari dua monomer yang berbeda, PE dan PP. Kalau kita running DSC, itu adalah kita running dari suhu tertentu ke suhu tertentu dan kita bisa lihat, oh ada dua kurva. Nah ternyata kurva yang pertama saya dapat titiknya adalah di sekitar 138. Kemudian kurva yang kedua saya dapat di titik 170.
Nah, kita lihat kemudian, oh ternyata di 138 dan di 170 adalah polyethylene, high density, dan polypropylene. Kita bisa identifikasi di situ. Selain kita identifikasi, kita juga bisa tahu berapa kadarnya Bapak Ibu. Berapa kadar PP saya, berapa kadar polyethylene saya. Dengan cara membandingkan nanti nilai dari delta H yang dibutuhkan untuk polyethylene ya terhadap delta H 100% kemurnian dari polyethylene. Dan begitu juga delta H pada polypropylene ini kita bandingkan terhadap delta H 100% polypropylene. Kemudian TG juga bisa kita gunakan nantinya untuk menghitung komposisi. Sama, berdasarkan kalau kita punya polikarbonat murni, kita dapat TG-nya di sekitar misalkan delta CP-nya adalah 0,26, kemudian kita punya polikarbonat campuran dengan ABS ya. Oh ternyata polikarbonat di campuran ini punya delta CP 0,19. Maka berapa polikarbonat saya pada campuran PC dan ABS ini? Kita bisa bandingkan 0,19 dibagi dengan 0,26 kali 100%. Oh ternyata kandungan polikarbonat saya adalah sekitar 70% pada campuran blending PC dan ABS ini. Ya. Dan kemudian adalah crystallinity ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat tadi berapa kadar kristal yang terdapat pada polimer saya. Jadi tidak ada polimer yang 100% kristal ya Bapak Ibu. Yang 100% bentuknya pada saat padatan itu mengkristal hanya adalah pada logam dan hanya ada pada garam. Tapi pada polimer rata-rata kristalinitasnya hanya sekitar 30 sampai dengan mungkin di bawah itu atau mungkin maksimum adalah sekitar 80% kristal. Dan kalau kita punya PET dan kita pengen hitung berapa kadar kristalnya, kita juga bisa menghitung dari luas wilayah melting dari polyethylene ini. Dan kita bisa hitung, kita bandingkan terhadap 100 PET persen dari delta H entalpinya. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat yang namanya nanti adalah thermal history. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya polimer yang ternyata itu bekas, sudah pernah dilakukan percobaan terhadap polimer tersebut, diberikan sejumlah efek thermal. Oh ternyata pada running pertama dengan running kedua dia memberikan monograf yang berbeda bentuknya, maka kita bisa lihat ternyata polimer saya ini sudah pernah digunakan atau bisa dikatakan sudah pernah digunakan pada kondisi tertentu. Ya. Dan berikutnya adalah oksidasi. Oksidasi ini adalah proses di mana kita bisa melihat ketahanan dari sampel thermal kita pada saat dia diberikan sejumlah panas dengan campur tangan oksigen. Semakin dia lama teroksidasi, maka polimer yang Bapak Ibu miliki adalah polimer dengan ketahanan yang lebih bagus. Seperti itu. Nah, sebagai konklusi, ini adalah beberapa analisa yang bisa dilihat dengan menggunakan DSC ya. Bukan hanya pada sampel polimer, tapi juga sampel-sampel lainnya. Kita bisa lihat gelas transisi, melting crystallization point, kemudian komposisi, ya, filler content, dan kemudian delta H-nya juga bisa kita lihat. Dan DSC kita sangat-sangat modular ya, bisa dikombin juga nanti ke depan dengan TGA ya, apabila dibutuhkan, dan juga bisa dikombin sampai dengan auto sampler. Dan kami memiliki range temperatur dari minus 150 sampai dengan 700 derajat Celcius yang paling tinggi. Ya, dengan kemudian level sensori yang sangat teliti yaitu FRS 6 atau HS 9 di mana bisa membedakan efek thermal yang saling berdekatan. Kemudian bisa kita combine juga dengan sampel robotik dan terakhir adalah kita bisa gunakan sebagai calling option apabila Bapak Ibu membutuhkan analisa sampai di bawah 0 derajat Celcius. Dan terakhir ya kita tahu bahwa polimer dalam kehidupan kita sehari-hari adalah nyata ya dan kita di mana-mana ketemu dengan material tersebut dan sebagai industri tentu dia perlu membuktikan apakah polimer yang didapat pure atau campuran ternyata. Apabila campuran seberapa banyak sih aditifnya, colornya, stabilizernya itu bisa kita komposisikan dengan menggunakan DSC ini. Ya. Dan memang umumnya investigasi polimer plastik ini adalah menggunakan
efek dari atau analisis secara thermal analysis. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu, mungkin Bapak Ibu nanti bisa melakukan follow up terkait adanya pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Ya, silakan mungkin scanning pada barcode yang saya tampilkan di layar. Dan ini juga adalah untuk follow up e-sertifikat yang nanti akan kita berikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya dan saya kembalikan lagi ke Ibu Syafina. Ya baik, terima kasih banyak Pak Bayu, terima kasih banyak atas atensinya Bapak Ibu sekalian. Bisa langsung saja di-scan untuk feedback formnya untuk mendapatkan e-sertifikat atau ingin berdiskusi secara langsung dengan Pak Bayu atau tim dari Metler Toledo. Selain bisa scan, saya juga ada linknya, saya share lewatnya, bisa diakses di kolom chat ya Bapak Ibu. Itu saja informasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di webinar dari Metler Toledo. Kami akan tutup saja. Selamat sore semuanya.